Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukrulillah, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat sehingga kalian masih dapat berjumpa lagi bersama Bapak. Anandaku sekalian, sebelum memulai pembelajaran kita kali ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, ya hari ini kita akan mempelajari materi yang berkaitan dengan matematika. Nah, agar kalian paham ya dengan materi apa yang kali ini akan kita bahas, maka kalian harus dapat menyaksikan ya video penjelasan yang akan Bapak berikan ya berikut ini. Baik anak-anakku semua sekalian, kita kali ini akan mempelajari tentang persamaan linier satu variabel. Nah, pada persamaan linier satu variabel ini ya perlu kalian ketahui ya, kalian memiliki dasar yaitu tentang aljabar ya. Ketika kalian sudah memiliki dasar tentang aljabar, maka persamaan linier satu variabel bisa kita lanjutkan. Nah, di sini Bapak menukil dari sebuah karya Pak Sudarmono ya. Kita lanjutkan yuk. Pada materi kali ini yaitu tentang arahan materi, pernyataan kalimat terbuka, mengenal persamaan linier satu variabel, bentuk setara persamaan linier satu variabel, penyelesaian persamaan linier satu variabel, dan juga soal-soal. Ya, arahan materi kompetensi dasar yang akan kita bahas kali ini yaitu kalian diharapkan dapat menyelesaikan persamaan linier satu variabel ya apabila ada kasusnya. Sebagai indikatornya yaitu yang pertama, mengenal persamaan linier satu variabel dalam bentuk dan juga variabel. Yang kedua ya, menentukan bentuk setara dari persamaan linier satu variabel baik dengan cara kedua ruas ditambah, dikurang, dikalikan, atau dibagi dengan bilangan yang sama. Ketiga, menentukan penyelesaian persamaan linier satu variabel. Nah, yang selanjutnya yaitu ada pernyataan dan kalimat terbuka. Sebagai pernyataan, tentukan nilai kebenaran dari kalimat berikut. Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Nah, pernyataannya benar atau tidak? Iya, ternyata benar ya. Nah, lalu yang kedua, SMP IT Daurah terletak di Pulau Sumatera. Benar atau salah? Iya, salah ya. Lalu yang ketiga, 5 lebih besar daripada 2. Pernyataan yang benar. Matahari terbit dari selatan, itu adalah merupakan pernyataan yang salah. Dan yang kelima, Tugu Monas terletak di Tangerang. Ya, salah ya. Lalu yang keenam, 5 tambah 3 adalah 10. Merupakan pernyataan yang salah juga. Nah, pernyataan ya, kalimat yang dapat ditentukan nilai kebenarannya atau kesalahannya ya. Artinya ya, pernyataan itu adalah merupakan kalimat yang dapat ditentukan suatu nilai kebenarannya atau bisa diketahui benar atau salahnya. Itulah yang disebut dengan sebuah pernyataan. Lalu, apakah ini merupakan sebuah pernyataan? Nah, perhatikan. Buah durian rasanya manis. Ahmad adalah anak yang pandai. Makanlah makanan yang bergizi. Anak itu wajahnya sangat tampan. Belajarlah yang rajin agar naik kelas. Apakah itu merupakan sebuah pernyataan? Iya. Kelima contoh kalimat di atas ini, iya, bukan sebuah pernyataan. Kenapa? Mengapa kelima kalimat tersebut bukan dinyatakan sebagai pernyataan? Karena kelima kalimat tersebut di atas ya belum dapat ditentukan satu nilai kebenarannya. Buah durian rasanya manis sekali. Nah, manisnya kategorinya dengan seperti apa? Ya, sama halnya ya seperti yang Bapak ajarkan.
Ya, menentukan pernyataan atau bukannya sama seperti menentukan himpunan atau bukan, ya. Nah, himpunan atau bukan himpunan seperti yang Bapak sudah pernah ajarkan kepada kalian. Ya, kalimat terbuka, apa itu kalimat terbuka? Perhatikan ya, contoh berikut ini, jawablah kalimat berikut ini. SMPIT Daurah terletak di Provinsi X. Nah, Provinsi X. X ini masih belum diketahui satu nilai kebenarannya. Berarti ya kita harus mencari, misalkan X itu Banten ya, dan X itu Jakarta. Yang mana yang benar? Ternyata jika dijawab dengan benar ya, dengan substitusi X-nya itu didapat Banten yang benar. Sedangkan yang salah adalah Jakarta. 15 dikurang Y sama dengan 8. Artinya ada satu nilai Y yang terkandung di sini apabila diganti atau disubstitusikan ya, disubstitusikan dengan bilangan lainnya, maka akan menjadi suatu pernyataan yang benar. Nah, 15 dikurang Y sama dengan 8. Maka pernyataan yang benar adalah ketika kita buat di sini seandainya Y sama dengan 4, maka itu salah karena 15 dikurang 4 adalah 11. Namun jika Y-nya digantikan dengan bilangan 7, maka bisa dinyatakan benar karena 15 dikurang 7 sama dengan 8. Jadi kesimpulannya di sini adalah kalimat terbuka, kalimat yang memuat variabel yang belum diketahui satu nilai kebenarannya. Ya, satu nilai kebenarannya belum diketahui. Nah, berarti harus kita cari terlebih dahulu. Itulah yang disebut dengan kalimat terbuka. Sekarang yuk kita kenalan dengan persamaan linear satu variabel. Nah, ada 3 hal yang kalian harus tahu ya, bahwa di sini merupakan persamaan. Apa sih persamaan? Persamaan itu dihubungkan dengan tanda sama dengan. Linear. Linear itu artinya apa? Variabelnya hanya 1, berpangkat 1. Ingat, berpangkat 1 karena linear. Lalu satu variabel ya, itu adalah apa? Hanya satu variabel ya. Tadi kita ulangi lagi ya, persamaan linear satu variabel adalah persamaan yang dihubungkan dengan satu tanda sama dengan. Linear merupakan variabel yang berpangkat 1. Jadi hanya satu ya, variabelnya hanya berpangkat 1. Yang selanjutnya yaitu satu variabel ya. Satu variabel itu berarti hanya ada satu variabel saja. Tidak boleh ada X, Y, tidak ada boleh Y, X, atau lain sebagainya. Yang penting hanya satu. Hurufnya boleh apa saja, boleh A, B, C, D sampai Z ya, itu merupakan satu variabel. Nah, persamaan linear satu variabel merupakan kalimat terbuka yang dihubungkan oleh tanda sama dengan dan hanya mempunyai satu variabel berpangkat 1. Bentuk umum persamaan linear satu variabel yaitu AX plus B sama dengan 0 ya, di mana A tidak sama dengan 0. A dan B, ya ingat A dan B itu merupakan satu bilangan bulat ya, merupakan anggota bilangan bulat, di mana X-nya merupakan sebuah variabel. Inilah bentuk umum persamaan linear satu variabel. Sebagai contoh ya, bentuk umum dari persamaan linear satu variabel yaitu 2Y ya min 3 sama dengan 5. Nah, ini merupakan persamaan linear satu variabel ya, di mana ditentukan adanya dengan sama dengan, Y-nya merupakan variabel Y ya, hanya 1 dan juga pangkatnya 1 ya. Nah, sebagai contoh misalkan tentukan yang merupakan persamaan linear dan berikan alasannya. Nah, ya lihat dari 1 sampai 10 kalian bisa menentukan ya, apakah nomor 1 merupakan persamaan linear satu variabel? Iya, bukan ya. Kenapa? Karena terdiri dari 3 variabel. Nomor 2 benar. Nomor 3 salah. Nomor 4 salah. Nomor 5 salah. Nomor 6 benar. Nomor 7 benar. Nomor 8 benar ya, karena X-nya hanya ada satu variabel ya. Walaupun di sini ada X dengan X, tapi merupakan satu ruas ya, masih ruas kiri dan ruas kanan, masih dapat dimaklumi, masih bisa ya. Sedangkan 9 ini bukan ya. Kenapa? Karena ini ada proses perkalian, sehingga nanti terjadilah X kuadrat. Nah, X kuadrat berarti bukan merupakan persamaan linear satu variabel. Lalu 10 juga bukan ya.
Jika kita lihat seperti ini, maka kalian bisa ambil contoh apa itu persamaan linear satu variabel dan juga apa yang dimaksud dengan contoh yang Bapak berikan ini. Berarti kalian sudah memahami ya. Ya, sekarang kita lanjut dalam penyelesaian persamaan linear satu variabel. Menyelesaikan persamaan linear satu variabel dengan menggunakan substitusi, yaitu menggantikan variabel ya dengan bilangan yang sesuai, sehingga persamaan tersebut menjadi kalimat yang benar. Perhatikan contoh. Tentukan himpunan ya penyelesaian dari persamaan y plus 2 sama dengan 5 jika y variabel pada bilangan asli. Nah, ingat ya, y ditambah 2 sama dengan 5. Dengan menggunakan penyelesaiannya, menggunakan substitusi ya. Nah, jika y digantikan dengan bilangan asli. Nah, kita lihat asli itu 1 sampai seterusnya ya. 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, berarti y boleh kita gantikan dengan 1 misalkan. Y sama dengan 1, maka 1 tambah 2 sama dengan 5. Apakah itu sudah benar? Salah. Berarti y itu belum dikatakan benar karena dia masih y sama dengan 1. Karena 1 tambah 2 selayaknya adalah 3. Ya, berarti bukan 5. Nah, kalau y sama dengan 2, maka 2 tambah 2 itu 4. Berarti kalimatnya masih salah. Paham sampai situ ya? Berarti yang memenuhi adalah y sama dengan 3. Karena 3 tambah 2 sama dengan 5 merupakan kalimat yang benar. Berarti ya, dengan cara substitusi ini dapat dinyatakan bahwa y tambah 2 sama dengan 5 adalah merupakan ya persamaan linear satu variabel yang menghasilkan y yang memenuhi syarat, yaitu y sama dengan 3. Nah, jadi ternyata untuk y sama dengan 3, persamaan y tambah 2 sama dengan 5 menjadi kalimat yang benar. Jadi himpunan penyelesaian dari y tambah 2 sama dengan 5 adalah 3. Ya, sampai situ mungkin kalian paham ya. Oke, kita lanjutkan. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan di bawah ini dengan menggunakan substitusi. Nah, perhatikan, lihat nih contohnya. Pada contoh soal ini, Bapak buat di sini 4 dikurang A sama dengan 2. Bapak akan menjawabnya langsung ya. A itu sama dengan 2, B itu sama dengan 10, C sama dengan 7, D sama dengan 1, E sama dengan 1, F sama dengan min 4, G sama dengan min 1, H sama dengan 2, I sama dengan 3, dan J sama dengan jawaban dari Bapak ini benar semua, maka kalian bisa mensubstitusikan ya satu nilai kebenarannya. Ternyata nomor 1 itu 4 dikurang 2 adalah 2, betul? Iya, benar ya. Nah, B 10 ditambah 5 sama dengan 15, benar. Jadi seterusnya benar ya, 1 sampai 10. Kalau kalian perhatikan, kalian bisa cross check ulang kembali ya. Nah, sedangkan di sini kalau untuk variabel yang 2D ya ditambah 3 sama dengan 5, berarti 2 kali 1 itu 2, tambah 3 sama dengan 5, benar? Benar ya. 9 dikurang 3 kali 1, 3 kali 1 itu adalah 3, berarti 9 dikurang 3 adalah 6, benar ya. 10 dikurang 2 kali min 4, 2 kali min 4, min 2 kali min 4, berarti min 2 kali min 4 adalah plus 8, 10 tambah 8 adalah 18. Itu adalah satu nilai kebenaran dengan menggunakan cara substitusi ya. Bentuk ya dari persamaan linear satu variabelnya diselesaikan dengan menggunakan cara substitusi ya. Nah, sekarang bentuk setara dari persamaan linear satu variabel ya. Perhatikan, x min 3 sama dengan 5. Jika x digantikan 8 ya, maka 8 dikurang 3 sama dengan 5. Itu adalah satu nilai kebenaran. Jadi penyelesaian persamaan x min 3 sama dengan 5 adalah sama dengan x sama dengan 8 ya. Lalu yang kedua ya, 2x min 6 sama dengan 10. Nah, caranya bagaimana? Caranya kalian bisa bagi kedua ruas persamaan x dibagi dengan 2. Dibagi dengan 2 terlebih dahulu boleh. Berarti semuanya dibagi 2. 2 dibagi 2 1 ya. Dikurang 6 dibagi 2 3 sama dengan 10 dibagi 2 5. Nah, atau ya, jika x digantikan dengan 8, maka ya 2 dikali 8 adalah 16 dikurang 6 sama dengan 10. Maka dapatlah 2 kali 8 itu 16, 16 dikurang 6 adalah 10. Mendapatlah nilai kebenaran ya, yaitu x sama dengan 8 dari 2x min 6 sama dengan 10 ya. Lalu yang ketiga, jika ada ya seperti ini, maka kalian bisa mengurangkan ya,
mengurangkan ya, dengan cara mengurangkan kedua ruas persamaan X dikurang 4 ya. Nah, karena di sini positif 4, jadi dikurangkan 4. 12 dikurangkan juga 4, sehingga X tambah 4 dikurang 4 sama dengan 0, 12 dikurang 4 sama dengan 8. Atau ya, jika X digantikan dengan 8 dengan cara substitusi tadi ya. Substitusi tadi berarti 8 tambah 4 adalah 12. Berarti X sama dengan 8. Nah, jadi ya, dengan menggunakan cara substitusi yang tadi Bapak jelaskan sebelumnya ya, dua persamaan atau lebih dikatakan setara atau ekuivalen jika mempunyai himpunan penyelesaian yang sama dan dinotasikan dengan tanda panah ya, dua tanda panah seperti ini ya. Oke, suatu persamaan dapat dinyatakan juga dalam persamaan yang ekuivalen dengan cara menambah atau mengurangi kedua ruas ya, seperti tadi ya yang Bapak bilang, boleh menambah atau mengurangi jika koefisiennya sudah 1 ya, atau mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan bilangan yang sama jika koefisiennya lebih dari 1 ya, seperti yang tadi nomor 2 contohnya ya, itu dibagi terlebih dahulu. Nah, kita ambil contoh soal ya. Nah, di sini tentukan ya himpunan penyelesaian persamaan 4x min 3 sama dengan 3x plus 5. Maka ya, jika variabelnya ya merupakan himpunan bilangan bulat, maka penyelesaiannya bisa kita lakukan dengan berbagai cara. Nah, ini ada cara pertama, yaitu dengan cara apa? Kedua ruasnya ditambahkan dengan 3. Kenapa ditambah 3 terlebih dahulu? Ya, karena lihat di sini ada min 3. Karena dia min 3, supaya dihilangkan minnya, berarti ditambahkan 3 masing-masing. Berarti min 3 ya pada ruas sebelah kiri plus 3 ya, ditambah dengan plus 3 di sini pada ruas sebelah kanan, karena harus seimbang ya. Kalau di sini min 3 berarti plus 3 ditambah plus 3. Kalau di sini plus 3 berarti min 3 ya. Nah, perhatikan ketika sudah dibuat min 3 ditambah 3 itu 0 ya. Berarti jadilah 4x sama dengan 3x plus 8. Lalu ketika ruasnya sudah seperti ini masih ada yang sama, yaitu 4x dengan 3x di variabel kanan dan variabel kiri. Maka ya, selanjutnya adalah kedua ruasnya dikurangi dengan min 3x. Siapa yang lebih besar antara 4x dengan 3x? Nah, berarti 4x dengan 3x yang lebih besar itu adalah, iya pintar, yang 3 ya. Yang 4 ya yang lebih besar, sehingga yang kurang yang lebih kecil yang dikurang ya. Berarti di sini 3x min 3. 3x min 3 dikurang ya. Berarti sebelah kanan pun, sebelah kiri pun harus dikurang juga, karena di sini positif 3 supaya menjadi nilai 0. X dikurang 3x dikurang 3x 0 ya. Berarti 4x dikurang 3x adalah x, sehingga didapatlah x sama dengan 8. Ya, itu adalah contoh soal untuk penyelesaiannya. Berarti himpunan penyelesaian dari persamaan 4x min 3 sama dengan 3x plus 5 adalah 8. X-nya sama dengan 8. Sampai situ pastinya kalian paham ya. Bagaimana kita sekarang coba menyelesaikan dengan 3 cara ya untuk penyelesaian persamaan linear variabel tadi ya. Yang pertama itu dengan substitusi, yang kedua dengan menyelesaikan bentuk kesetaraannya, ya, yang ketiga dengan mengumpulkan suku yang sejenis. Nah, itu adalah 3 cara dalam menyelesaikan persamaan linear satu variabel seperti yang Bapak tadi sudah jelaskan kepada kalian ya. Nah, jadi dengan mengumpulkan suku yang sejenis ini adalah yang secara umum dikerjakan ya pada saat mencari persamaan linear satu variabel, di mana langkah-langkahnya yang pertama, kelompokkan suku yang sejenis terlebih dahulu. Jika suku sejenis dibedakan ruas, pindahkan agar menjadi satu ruas. Jika pindah ruas, maka tanda berubah positif menjadi negatif dan sebaliknya. Ya. Lalu yang keempat adalah cari variabel hingga sama dengan konstanta yang merupakan penyelesaiannya. Kita lihat ya sebagai contoh, misalkan ya penyelesaian persamaan linear dengan ya satu variabel dengan menggunakan cara ketiga ya, yaitu ya yang pertama di sini ada 4x min 3 sama dengan 3x plus 5. Tentukan variabelnya terlebih dahulu. Nah, di sini sejenis ya sudah. Iya, yaitu 4x dengan 3x yang merupakan variabel. Lalu ada yang disebut dengan konstanta min 3 dengan plus 5. Ini juga sejenis ya.
berarti kita bisa selesaikan, maka 4x ya plus ya min 3 jadi plus 3 nya pindah ke sebelah kanan ya. Lalu plus 3 nya di sini yang tadinya plus pindah jadi min ya. Berarti kalian perhatikan ya. Nah, ya, perhatikan sudah? Iya, min 3 yang tadinya plus jadi min, yang jadinya min, yang tadinya min jadi plus ya. Di sini karena min 3 jadi plus 3, 3x jadi min 3x. Oke? 4x dikurang 3x adalah x, berarti 3 ditambah 5 adalah 8. Jadi himpunan penyelesaian persamaan dari 4x min 3 sama dengan 3x plus 5 adalah 8 ya. Oke. Soal selanjutnya yaitu tentukan himpunan penyelesaian persamaan linear di bawah ini dengan cara kedua atau ketiga. Nah, boleh kalian sebagai latihan kalian ya, dapat kalian selesaikan. Tidak perlu dikumpulkan, tapi hanya sebagai latihan kalian. Ya, sampai situ ya perjumpaan kita kali ini. Bapak yakin kalian ya. Terima kasih atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Tentunya kalian sudah sama-sama mengerti ya dengan apa yang sudah Bapak jelaskan tadi. Semoga ya apa yang Bapak jelaskan tadi akan sangat membekas di pikiran kalian, akan sangat membekas di hati kalian ya, sehingga kalian dapat mengerjakan tugas-tugas yang akan Bapak berikan nantinya ya. Jadi ketika kalian sudah mendengarkan video ini ya, berarti kalian insya Allah akan mengerti dengan apa-apa yang sudah Bapak jelaskan tadi. Mari kita tutup perjumpaan kita kali ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dan juga dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ananda Pusa kalian semuanya. Salam sehat selalu, jaga protokol kesehatan, ingat pakai masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.